Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami aturkan pada uswatul hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua, insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumat yang cerah ini, tanggal 17 Oktober tahun 2025. Saya spontan setelah beres-beres halaman melihat dokumen-dokumen foto perjuangan Provinsi Banten, masih terpampang sebagian kecil sebagai kenang-kenangan saya. Tanggal 17 ini adalah tanggal bersejarah bagi terbentuknya Provinsi Banten. Presiden Republik Indonesia Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, itu menetapkan tanggal 17 Oktober penandatanganan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten. Kemudian langsung masuk lembaran negara nomor 82 kalau tidak salah. Jadi pagi ini saya sekilas mengenang Presiden Gus Dur, karena wasilahnya inilah sudah takdir Allah, Provinsi Banten yang diperjuangkan cukup lama, sejak 62, tahun 70-an, tahun 80-an, terus tertunda. Ternyata di era Presiden Gus Dur, perjuangan lama yang tertunda lahir. Wasilahnya di tangan Presiden Gus Dur dan Mendagri Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Suryadi Hidrija. Mudah-mudahan amal baik beliau, kita doakan, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di dalam surganya. Demikian juga kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Banten yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan amal baik beliau, termasuk Presiden B.J. Habibie yang awal kali pertama berkunjung di Banten, di Pondok Pesantren Pak Kiai Haji Amin Ibrahim di Pandeglang. Itu juga mudah-mudahan beliau diterima amal baiknya, ditempatkan dalam surganya. Dan tak lupa para alim ulama, umaro, tokoh masyarakat, para pejuang, penggagas, pendiri yang telah mendahului kita juga diterima amal baiknya dan ditempatkan di dalam surganya. Pemirsa, postingan hari ini saya sebagai warga Banten tentu rasa bangga dan haru itu sudah pasti kalau mengingat masa-masa perjuangan Provinsi Banten. Cukup banyak, sebagian besar tokoh-tokoh masyarakat Banten, semua elemen ikut berjuang, minimal mendoakan atas jerih payah para orang tua kita dulu
ingin Banten terpisah dari Jawa Barat untuk mendekatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Sekarang sudah 25 tahun tidak terasa perjalanan pembangunan Provinsi Banten. Yang awalnya memang secara garis besar masyarakat Banten idealnya harus sejahtera lahir batin, karena potensi sumber daya alam di Banten. Banten dikelilingi dari mulai Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia, itu potensi maritim yang luar biasa. Juga potensi hasil pertanian di Banten, banyak persawahan terbentang luas, bahkan plus kawasan industri. Tetapi banyak orang bilang Banten sepertinya masih seperti ini. Bahkan tingkat pengangguran masih tergolong tinggi. Inilah tugas dan tanggung jawab kita memikirkan benar-benar bagaimana meningkatkan potensi SDM yang didukung dengan potensi sumber daya alam. Di sini saya menganalisa, menurut pandangan saya, perlu adanya budaya hukum. Saya kira ekonomi masyarakat sudah berjalan dari mulai UMKM, ya, usaha kecil dan kerajinan, dengan sendirinya masyarakat kreatif. Tetapi aspek hukum yang melindungi mereka, yang mendukung sarana prasarana, fasilitas kredit, perbankan dan sebagainya, ini penting. Dan sekarang Banten sejak 2012 sampai 15 sudah terbentuk Bank Banten di era kepemimpinan Gubernur Hajah Ratu Atut-Tasiah. Ini juga merupakan salah satu upaya yang strategis guna mendorong perekonomian masyarakat Banten. Dan pemirsa, pada kesempatan ini sekilas saya ingin mengenal Presiden Gus Dur yang cukup dekat dengan masyarakat Banten. Bahkan dalam guyonan beliau saat pertemuan di Binagraha mengundang tokoh-tokoh Banten, beliau banyak berguru di Banten. Bahkan kata beliau, kalau sedang banyak masalah, larinya ke Banten. Beliau itu. Dan sahabat-sahabat orang tua beliau seperti Kiai Haji Abdul Kabir di Petir, itu keluarganya dekat. Beliau dekat dengan keluarga beliau. Dan sekarang pesantren Kiai Haji Abdul Kabir, berkah dari kunjungan Gus Dur, ditingkatkan pesantrennya menjadi sekolah modern, bahkan didirikan Universitas Abdul Kabir. Demikian juga Provinsi Banten. Di era Mendagri Pak Suryadi Sudmirja dan Presiden Gus Dur, demikian juga Pak Presiden B.J. Habibie sangat apresiatif kepada pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan industri baja di Banten, khususnya di Cilegon. Karena sudah ada pabrik baja PT Krakatau Steel. Pemirsa, sekilas saya ingin mengenang masa lalu. Tentu tidak cukuplah saya menceritakan di sini, tetapi garis besarnya perjuangan Provinsi Banten itu sejak awal reformasi, pemuda-pemuda
reformasi di Banten sangat antusias dan berjuang membentuk Provinsi Banten. Dalam perjuangan setelah reformasi, selain dibentuk Pokja, kelompok kerja pembentukan Provinsi Banten, juga komite pembentukan Provinsi Banten. Dan organisasi masyarakat seperti Pos Galang, Formatang, dan semua elemen membentuk untuk bagaimana bersama-sama menghimpun kekuatan agar Provinsi Banten lahir. Kemudian singkat kata, pada 4 Oktober rancangan undang-undang itu digodok di DPR. Kemudian pada saat itu diadakan rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sutarjo Suryo Guritno, mewakili Ketua DPR, Bapak Akbar Tanjung. Semua fraksi menyetujui pembentukan Provinsi Banten. Disitulah tokoh-tokoh masyarakat, semua elemen yang hadir menyaksikan rapat paripurna DPR RI lega dan sujud syukur atas persetujuan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Banten oleh DPR RI. Setelah itu oleh Pak Sutarjo Suryo Guritno selaku pimpinan sidang saat itu menyerahkan dokumen itu kepada pemerintah melalui Mendagri Bapak Suryadi Sudirja. Nah, selesai euforia masyarakat Banten luar biasa, bergembira, haru, ada yang menangis, melepas lelah. Perjuangan masa lalu luar biasa, cukup berat, melelahkan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya terwujud di era Presiden Gus Dur. Setelah itu tentu pemerintah juga mengkaji rancangan undang-undang yang sudah disetujui di DPR RI itu. Diserahkan oleh Mendagri, diserahkan ke Bapak Presiden Haji Abdurrahman Wahid. Tentu Pak Presiden juga mempertimbangkan dengan departemen-departemen yang terkait. Yang menarik adalah Pak Presiden Gus Dur ini mungkin memilih tanggal yang tepat untuk Banten jadi provinsi. Kemudian beliau menetapkan hati bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten beliau tanda tangani tanggal 17 Oktober tahun 2000. Nah, ini hari ini nih. 17 Oktober mengenang lahirnya Provinsi Banten atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang ditandatangani Presiden Gus Dur. Nah, ini buku yang saya dokumentasikan, banyak foto-foto di sini perjuangan Provinsi Banten sebagai kenang-kenangan perjalanan saya waktu itu di jurnalis dari kantor Berita Antara. Nah, ini perjuangan saat di DPR 4 Oktober. Semua elemen masyarakat kumpul di DPR. Foto-fotonya hitam putih sengaja ini karena kalau nyetak buku foto berwarna biayanya gede. Ini pun juga buku ini didukung oleh kantor Berita Antara dan teman-teman saya seperti Pak Martin Muntadim dan lainnya. Mudah-mudahan amal baik teman-teman yang membantu menyelesaikan buku saya siang malam, mudah-mudahan diterima amal baiknya. Nah, di sini
Presiden Gus Dur, tanda tangan, lahir Provinsi Banten 17 Oktober tahun 2000. Inilah kenang-kenangan saya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, saya baca di bab 2 pembentukan batas wilayah dan ibu kota. Pasal 2 di undang-undang tersebut disebutkan, dengan undang-undang ini dibentuk Provinsi Banten dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 dibentuk Provinsi Banten, alias Provinsi Banten lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Ini penting untuk disimak. Sedangkan selama ini, selama 25 tahun, Provinsi Banten merayakan hari jadi setiap tanggal 4 Oktober saat rancangan undang-undang disetujui di DPR RI. Saya baca kemudian di Perda Nomor 3 Tahun 2003 bunyinya begitu. Di pasal 2 Perda Nomor 3 Tahun 2003 bahwa hari jadi Provinsi Banten ditetapkan tanggal 4 Oktober tahun 2000 atas dasar persetujuan rancangan undang-undang oleh DPR. Menurut saya lebih elok kita hargai eksistensi Presiden Gus Dur yang telah menetapkan dasar hukum yang mengikat pada tanggal 17 Oktober. Tanggal 17, angka 17 bukan angka sembarangan. Ini semangat juang kemerdekaan. Orang Banten semangat juangnya luar biasa juga di era perebutan kemerdekaan. Barangkali itu pemirsa sekilas obrolan saya pagi-pagi mengingat-ingat kembali masa lalu selama 25 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Manusia tak ada yang sempurna. Kadang hilaf, kadang salah. Maka budaya hukumlah yang harus diikuti. Karena semua masalah ini harus berdasarkan dengan aturan yang berlaku, dan Provinsi Banten juga lahir secara de facto de jure pada tanggal 17 Oktober tahun 2000. Wasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.